Selamat siang, perkenalkan nama saya Victorina Dena Novianti. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 6 Sanggau. Saya akan melaksanakan PPL 1 dengan materi berjudul Manusia sebagai Citra Allah. Terima kasih. Baik, sebelum memulai pertemuan kita, mari kita awali dengan doa pembukaan. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya, berarti hari ini hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan memulai materi ajar kita berjudul Aku Bangga Sebagai Perempuan dan Laki-laki. Siapa yang merasa diri sini sebagai perempuan? Ya, laki-laki, siapa yang merasa dirinya laki-laki? Ya, harusnya kita patut bersyukur telah diberikan anugerah kepada Tuhan berat sebagai laki-laki dan perempuan. Nih, kriteria penuntasan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri umum perempuan dan laki-laki secara tepat. Yang kedua, peserta didik menjelaskan hal-hal yang membuat seseorang merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki setelah mempelajari Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki secara teoritis. Kemudian yang ketiga, peserta didik menjelaskan pandangan berbeda tentang perempuan atau laki-laki berdasarkan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian dilanjutkan bab 2 ayat 18 sampai dengan 24 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 333 dan 2334 melalui diskusi kelompok secara kritis. Kemudian yang keempat, peserta didik merumuskan perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan melalui tindakan nyata secara konsisten. Sebelum masuk pendalaman materi, Ibu mau kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama Ibu, kalian boleh berinteraksi selama proses pembelajaran, tapi Ibu jangan asik sendiri ya. Kemudian jangan berjalan-jalan, pergi kan kawannya, main-main dengan kawannya kecuali izin ke WC. Kemudian yang ketiga, tolong jaga situasi kondusif di kelas. Oke, sepakat? Oke. Kita lanjut lagi. Apa hal-hal khas yang kamu banggakan sebagai perempuan? Perempuan dulu. Mana perempuan tadi? Angkat tangan. Nah, saya. Ayo, apa hal-hal khas yang kamu banggakan sebagai perempuan? Bisa bantu orang tua, apalagi? Ayo, Isma. Ayo, apa? Yang kamu banggakan sebagai perempuan, bangga ada sih? Bangga ada? Ayo, bisa memasak, apalagi Angel? Hah? Bisa menyapu, apalagi? Gisel? Apa yang kamu banggakan sebagai perempuan, Gisel? Apa yang kamu banggakan sebagai perempuan? Bisa berdiri, bisa cuci kain, bisa cuci baju. Oke. Selanjutnya buat laki-laki, mana yang merasa diri laki? Yo, yang merasa diri laki-laki. Coba baca nomor 2 apa pertanyaannya? Ayo, Paris. Kamu, Paris. Ya, kamu. Ya, apa hal khas yang kamu banggakan sebagai laki-laki? Ayo, apa? Duduknya bagus dulu. Ayo, ambil kursinya. Apa? Apa yang kamu banggakan, Gabriel? Kamu kan laki-laki. Apa yang kamu banggakan? Cepetan. Hah? Jadi apa? Dapi. Ayo Dapi, jangan asik main. Dapi. Apa Dapi? Apa hal-hal khas yang
apa? Oke, Bisma, bagus jawabannya. Apa lagi? Siti kan percaya diri. Lagi dapat memotivasi diri kita. Dengan percaya diri tadi kita dapat memotivasi kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Oke ya. Nah, ini aku lebih lanjut menjawab pertanyaan kalian tadi. Nih, beberapa ciri-ciri fisik. Fisik berkaitan dengan tubuh atau jasmani ya, ini yang perempuan. Coba bacakan dulu Puja, nomor 1 Puja. Oke, yang pertama dibacakan ya. Bentuk tubuh umumnya memiliki pinggul lebih lebar dibandingkan bahu dengan lekukan tubuh yang lebih menonjol. Ya, atau orang bilangkan kalau perempuan sudah mengalami masa pubertas, pasti bentuk tubuhnya berubah. Ya, berubah. Ada yang bilang kayak ikan Spanyol. Tadi kan awalnya rata, mungkin setelah mengalami pubertas, situasi dari perempuan kan, jadi berbentuk tubuh apa tubuhnya tadi berbentuk. Nah, kemudian yang kedua, lemak tubuh cenderung menyumbang lebih banyak lemak di daerah pinggul, paha, dan bokong. Ya. Kemudian yang ketiga, tinggi badan rata-rata lebih pendek dibandingkan laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan juga perempuan lebih tinggi dari perempuan. Dari laki-laki. Kemudian rambut dapat memiliki berbagai jenis rambut dari sudah keriting dengan berbagai warna dan tekstur. Apalagi kalau larinya. Oke, kebanyakan sifat ya yang ada sebutkan contohnya ya. Kemudian pertanyaan nomor 3, kenapa kita perlu mempunyai pandangan yang positif tentang diri kita? Kenapa kita perlu mempunyai pandangan yang positif tentang diri kita? Kenapa? Ya, agar kita bisa percaya diri. Selain percaya diri apa? Selain percaya diri apa? Oke, Bisma, bagus jawabannya. Apa lagi? Siti kan percaya diri. Lagi dapat memotivasi diri kita. Dengan percaya diri tadi kita dapat memotivasi kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Oke ya. Nah, ini aku lebih lanjut menjawab pertanyaan kalian tadi. Nih, beberapa ciri-ciri fisik. Fisik berkaitan dengan tubuh atau jasmani ya, ini yang perempuan. Coba bacakan dulu Puja, nomor 1 Puja. Oke, yang pertama dibacakan ya. Bentuk tubuh umumnya memiliki pinggul lebih lebar dibandingkan bahu dengan lekukan tubuh yang lebih menonjol. Ya, atau orang bilangkan kalau perempuan sudah mengalami masa pubertas, pasti bentuk tubuhnya berubah. Ya, berubah. Ada yang bilang kayak ikan Spanyol. Tadi kan awalnya rata, mungkin setelah mengalami pubertas, situasi dari perempuan kan, jadi berbentuk tubuh apa tubuhnya tadi berbentuk. Nah, kemudian yang kedua, lemak tubuh cenderung menyumbang lebih banyak lemak di daerah pinggul, paha, dan bokong. Ya. Kemudian yang ketiga, tinggi badan rata-rata lebih pendek dibandingkan laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan juga perempuan lebih tinggi dari perempuan. Dari laki-laki. Kemudian rambut dapat memiliki berbagai jenis rambut dari sudah keriting dengan berbagai warna dan tekstur. Apalagi kalau larinya ke salon tadi kan yang rambutnya keriting bisa jadi lurus, jadi body kan. Kemudian selanjutnya kulit memiliki kulit yang lebih lembut dan elastis dibandingkan laki-laki. Tekstur kulit perempuan lebih halus lembut dibandingkan laki-laki ya. Kebalikannya kasar ya. Oke, lanjut. Setelah yang perempuan, kita perlu mengetahui ciri-ciri laki-laki. Oke, laki-laki. Bahu lebih lebar dibandingkan pinggul. Bahunya, karena mereka adalah tulang punggung, nopang, lebar ya, lebar. Kemudian tubuh cenderung lebih berotot, lebar. Laki-laki berotot, ya berotot, ini ototnya. Tinggi badan, bahunya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Coba lihat Alvaro tinggi dibandingkan. Ya, dibandingkan Mulia atau Risma. Pertumbuhan rambut lebih banyak dibandingkan contoh kumis. Siapa yang udah punya kumis?
sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar indah dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1, unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2, standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3, standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu, apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, limited edition, unik. Berarti ciri khas dalam diri kamu yang unik hanya terdapat dalam diri kamu sendiri. Masing-masingnya ini tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok. Kalau dikerjakan baik-baik, nanti lihat soalnya. Tugas kelompok. Ibu kasih lembar kerjanya. Kalian mengerjakan di lembar kerja yang sudah ibu siapkan ya. Ya, lembar jawaban, lembar kerja. Nanti kalau di sini nama kelompoknya kurang, silakan tambahkan di samping saja. Sama halnya dengan jawaban. Kalau misalnya kurang besar, dilanjutkan di belakang. Kerjakan di lembar kerja ini. Ibu beri waktu 15 menit ya. Buat soal nggak banyak kok. 15 menit. Yang usahakan selesai ya. Kerjakan dengan baik karena nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Pertanyaannya ada di situ. Lembar kerja
bacaan tersebut. Alkitab, ada buku Alkitab? Buka Alkitabnya. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian bab 2 masuk Kejadian bab 18 ayat 24. Kemudian dilanjutkan dengan katekismus gereja Katolik. Di situ ada ya, kalau tidak ada di buku paket. Alkitabnya dibuka. Nanti bilangnya Alkitab, Kejadian. Ibu mau minta tolong satu orang bacakan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Siapa yang berdiam? Ya, diri terus. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Nyarinya? Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berlari. Siapa lagi mau bersedia membacakan bab 2 ayat 18 sampai dengan 20. Beliau suaranya kalau dikerjakan 15 menit loh waktunya.
Singkat saja pesannya ya. Singkat saja. Bos, paragraf ke buku atau ke KPD kalian. Ya, suaranya. Pertama, ayo kelompok berapa yang berani? Itu siapa yang berani? Pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Artikel itu bacaan tadi. Ya, karena dia hebat dan percaya diri. Pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikel ingin membuat kita apa? Jadi hebat dan percaya diri dengan apa? Dengan keunikan, dengan kodrat kita sebagai perempuan dan laki-laki, menerima kodrat tersebut. Kemudian nomor 2, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang ini. Misalnya kamu terciptakan sebagai perempuan, apa seharusnya sikap kamu sebagai perempuan? Ya, kita patut bersyukur terhadap anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai laki-laki juga kita patut bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian nomor 3, penulis mengatakan mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Kamu jalani atau raih? Apa selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu di masa yang akan datang atau di masa depan? Apa? Sebagai perempuan atau laki-laki, masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Kalian bercita-cita pastikan di antara 37 orang ini cita-citanya banyak kan, beraneka ragam kan. Apa saja sih usaha yang kalian lakukan untuk meraih cita-cita? Belajar dan belajar. Berusaha, ya berusaha. Penting nggak kita belajar dari orang lain yang dari pengalaman? Ya penting. Yang penting intinya jangan malu, jangan minder tadi ya. Belajarlah terus menerus. Kemudian apa selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu di masa depan ya? Pokoknya tadi dengan usaha dan kerja keras. Selain itu juga pantang menyerah. Oke, paham? Oke, kita lanjut ya. Kemudian tahap 3, memilih penyelidikan kelompok. Masuk dalam kelompok, peserta didik masuk dalam kelompok yang sudah dibagikan. Kemudian ibu akan memberikan bacaan teks kitab suci dan katekismus gereja Katolik. Ini tolong. Ya, bisa. Kaitannya dengan apa ya?
Sebagai tempat anak lagi, selayaknya kalian bangga dan bersyukur karena di tempat menuju sabar dan pahala dan mendekati jalan serta diberkati juga taat Allah kalian. Nomor 2. Kata Allah, apa yang telah dikatakannya kepada manusia, baik perempuan atau laki-laki, semua akan banyak sempurna, sesuai kehendaknya. Saya ingin tanyakan. Setiap pria atau wanita harus mengerti dan menerima seksualitasnya. Allah sedemikian mencintai manusia ciptaan. Sekian dari kelompok terakhir. Tepuk tangan atas perhatian Anda. Oke ya, lalu kita lanjutkan. Dapat menyimpulkan sama yang tadi, yaitu Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan sesuai ciptaannya. Allah mendaki segala di antara laki-laki dan perempuan menjadi saling melengkapi dan membanggakan. Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan kehadiran yang lain dan saling memberi kesempurnaan. Menurut iman Katolik, baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai peranan yang khas sebenarnya. Keberadaan dari kita entah sebagai perempuan ataupun laki-laki patut tersyukuri dan banggakan. Setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, memiliki kelebihan dan potensi unik yang patut dihargai. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Rasa bangga terhadap diri sendiri dapat membangun kepercayaan diri dan harga diri yang positif. Oke, terima kasih doa untuk siapa? Pagi hari ini kita berdoa mengurus agama dan kita berdoa Kelompok apa yang baik. Terima kasih atas berkat panjang pelajaran tadi. Semoga pelajaran ibu guru kami berikan dapat berguna bagi masa depan kami Pak. Sebentar lagi kami akan pulang minggu ini Pak. Kami dalam perjalanan pulang. Agar kami sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi Tuhan dan pengendara kami, amin. ini